A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Sahabatku. Sahabatku. Siapa aku? Aku rajin mengaji, aku rajin menulis, aku rajin Allahu Akbar. Semangat ya, semangat ya. Aden kemarin sakit, alhamdulillah sekarang sudah sembuh lagi, ya, udah bisa ngaji lagi ya. Siap Aden? Ya, Bang Jack. Hei, ya Kak, ya. Baiklah, adik-adik semuanya, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran tentang akhlak. Dan judul kemarin kita mengambil dan kemarin kita mempelajari yang nomor 5 yaitu Allah Subhanahu wa taala bagian 1. Nah, sekarang bagian yang kedua. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua ini adalah kelanjutan dari yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita, ngasih 2 mata, hidung, telinga, lisan, tangan, kaki, akal. Itu Allah udah ngasih kita semuanya, ya. Berarti kita harus bersyukur. Nah, setelah Allah menciptakan kita dengan penciptaan yang baik, yang indah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, lalu selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kita akan mempelajarinya. Siap semuanya? Siap. Sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lanjutannya adalah yajibu alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbahu. Itu yang pertama adalah maka wajib setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan, ya, alhamdulillah matanya berapa? 2. Lubang hidungnya berapa, Talita? 2. 1. 2 tuh ya. 2 ya. Ada yang giginya berapa? Oh, habis ya, ini tuh makan coklat. Oh ya tuh habis giginya ya. Ya, jadi Allah udah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan, maka selanjutnya adalah kita wajib untuk apa? Untuk mengagungkan Allah dan mencintainya. Jadi harus mengagungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan meremehkan. Jangan merendahkan, apalagi menghina. Ya, jangan menghina. Pokoknya kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya. Wa tashkuruhu ala jami'i ni'amihi, dan mensyukuri seluruh nikmat-nikmatnya. Jadi kita harus mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sekarang bisa berangkat ke sini, nikmat enggak? Nikmat. Aden yang kemarin sakit sekarang sembuh, nikmat enggak? Nikmat, alhamdulillah. Sekarang sehat, kita makan enak. Kan kalau orang yang sakit itu makan enak gak? Kalau orang yang sakit itu biasanya makan yang paling enak apa makanan? Sayur, bubur. Ya. Aca apa yang paling enak makanannya? Bubur. Yang paling enak menurut Dek Tarel? Apa? Gorengan. Gorengan. Ya. Pokoknya kalau misalnya Alwi apa Alwi? Yang paling enak makanan favoritnya apa? Apa Awak? Ayam goyeng. Ayam goyeng. Ya, Awak sukanya ayam goreng. Tapi kalau lagi sakit, itu ayam goreng yang paling enak sedunia pun gak akan terasa enak. Karena lagi sakit. Tapi kalau lagi sembuh mah, makan gorengan enak. Makan bubur
enak. Apalagi makan ayam goyeng juga pasti lebih enak. Berarti kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan dan juga agar Allah menambah nikmat kepada kita semuanya. Betul? Nah, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara bi antam tasila awamirahu, melaksanakan semua perintah Allah. Allah nyuruh sholat, kita harus sholat. Allah menyuruh kita zakat, harus zakat. Nah, zakat. Allah menyuruh kita untuk belajar, harus belajar. Allah menyuruh kita untuk mengaji, harus mengaji. Nah, begitu caranya. Allah menyuruh kita untuk menghormati orang tua, ya hormati orang tua. Allah menyuruh kita untuk menghormati guru, hormati guru. Menghormati sesama teman, jangan suka mengejek, mengolok-olok, mengebuli. Berarti kita jangan ngebuli. Jadi begitu caranya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, watajtaniba nawahiyahu, dan juga menghindari, menjauhi larangan-larangannya. Sekarang contohnya, apa yang nggak boleh? Mencuri sendal di masjid misalnya. Boleh nggak? Allah ngelarang nggak? Ngelarang. Berarti kita nggak boleh nyuri. Misalnya kita jahil sama orang, suka ngejailin orang. Itu baik atau buruk? Buruk. Dan Allah melarang itu berarti kita nggak boleh kayak gitu. Allah melarang kita untuk marah-marah sama orang tua, sama ibu. Berarti kita jangan marah. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa an tu'adziba aidon, dan juga kita harus mengagungkan siapa saja? Jami'a malaikatihi, seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus mengagungkan malaikat. Jadi kalau tiba-tiba ada yang menghina malaikat, nah kita jangan diam aja. Kita juga harus minimal dalam hati mengingkari. Kita gak terima kalau malaikat dihina atau dilecehkan. Selanjutnya, wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya. Wa anbiyaihi, dan juga para nabi. Ya, nabi yang wajib kita ketahui berapa? Ada 25. Hafal gak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Dah, nanti aja. Gimana Adam? Ya, nanti kita hafalkan sama-sama ya. Ini belum pada hafal. Ya, hafal nggak? Ya, nanti kita ini. Jadi kita juga harus mengagungkan para rasul dan para nabi. Khususnya juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya penceramah suka bilang gini, la rasula wala nabiyya ba'dah. Tidak ada rasul dan nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau sekarang tiba-tiba kucuk-kucuk, saya adalah nabi, gitu. Berarti nabi palsu, nabi KW, atau nabi bodong. Nah, ya, nabi palsu, nabi aspal namanya itu. Kalau ada yang sekarang tiba-tiba ngaku saya adalah nabi, wow gitu. Itu nggak ada. Karena nabi akhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Wasolihina min ibadihi, dan juga kita harus mencintai, mengagungkan orang-orang soleh. Ya. Jangan sampai nanti ada kiai kita hina, ada habib kita hina, ada ustadz kita ejek. Nggak boleh. Kita juga harus mencintai dan mengagungkan orang-orang soleh. Seperti siapa yang harus kita agungkan? Contohnya seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abi Hanifah. Dan juga banyak ulama-ulama ataupun orang-orang soleh yang harus kita agungkan dan kita cintai. Karena nanti di akhirat itu
di yaumil kiamah nanti orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Misalnya Salwa cinta, saya tuh cinta banget, suka banget sama Agim, sama ceramah-ceramahnya misalnya. Nanti insya Allah dikumpulkan bersama Agim di sana. Misalnya Alwi, saya tuh suka sama Habib Novel, misalnya, yang di Solo itu. Cuma ceramahnya pokoknya saya suka banget, kata Alwi itu. Insya Allah nanti dikumpulkan dengan orang-orang soleh seperti Habib Novel, ya, dengan Buya Yahya misalnya. Nanti insya Allah akan dikumpulkan dengan ustadz atau orang-orang soleh tadi. Coba kalau misalnya sekarang Aden sukanya sama siapa? Power Ranger. Nanti di akhirat kumpulkan sama Power Ranger. Ya, Aca sukanya sama kartun apa? Ya. Nah, Transformer. Ya. Bisa Aca nanti suka banget sampai tua tuh masih aja. Gitu kan ya. Suka melaktekin kan anak kecil mah. Ranger merah, Ranger putih misalnya gitu. Aca suka banget gitu ya. Sampai ninggalkan, nggak suka lah sama ustadz-ustadz bahasa gitu. Tapi sukanya itu sama aja itu. Berarti nanti bakal dikumpulkan dengan itu gitu. Yang perempuan misalnya, sekarang anak-anak kecil juga udah suka sama yang itu artis Korean itu. Hah? Oh Korea, iya. Sama si Korea, dipasang foto profil, dicetak fotonya, ditempelin di rumah. Itu ngefans banget sama misalnya Jongkok. Nah, si Jongkok. Tuh kan Aib mah kita tahu, ini mah tahu Jongkok ya. Aja Jongkok namanya. Sebenarnya Jongkok. Gitu. Nah, ya itu suka banget sama tuh tempel di rumahnya. Di HP-nya juga dipasang foto di wallpaper gitu. Pokoknya status Facebook semuanya. Nanti tuh bakal dikumpulkan sama dia gitu. Sedangkan dia itu bukan orang Islam. Tapi mudah-mudahan mendapatkan hidayah sehingga bisa masuk Islam, dan sehingga bisa masuk Islam, dan siapa tahu juga nanti Jungkook ada yang jadi ustadz gitu ya. Yang mudah-mudahan dapat hidayah, dan juga mudah-mudahan kita semuanya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa tuhibbahum, dan juga bukan hanya mengagungkan saja, kita juga harus mencintai mereka. Jadi jangan sampai hati ini, cinta ini dikasih ke orang yang salah. Tapi cinta ini harus diberikan kepada orang-orang soleh, kepada para alim ulama, kepada para asatir, para habaib ya. Siap semuanya? Ya. Jangan cinta sama artis-artis Korea ya. Tapi ya gitu, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Amin ya robbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbahum, dan mencintai mereka, li'annahu ta'ala yuhibbuhum. Karena kenapa kita harus mencintai orang-orang soleh, mencintai para nabi, para rasul, dan para malaikat? Karena Allah Subhanahu wa taala juga mencintai mereka. Jadi Allah cinta mereka, kita juga harus cinta sama mereka. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mencintai dan mengagungkan, dan juga mudah-mudahan kita semuanya bisa mencintai dan juga mengagungkan para malaikat, para rasul, para nabi, dan orang-orang soleh, dan juga kita mencintai mereka. Terus sekarang bagaimana cara mencintai mereka? Kan kalau artis Korea mah, kita udah tahu, ganteng, kan jogetnya bagus, ya, suaranya bagus. Nah, lihat? Oh iya, pernah lihat Aipa di TV? Nggak ada. Ya, kenapa? Bagaimana kita mencintai? Ya, bagaimana cara kita mencintai mereka? Agar kita mencintai, misalnya, contohnya saja kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad? Cara bagaimana kita mencintai, agar kita mencintai Nabi Muhammad adalah dengan cara mengenal Nabi Muhammad. Mengenal Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu berjuang untuk Islam. Bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad ke kita. Nanti insya Allah akan timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sekarang, Nabi Muhammad siapa ya? Gak kenal. Tapi kalau kita kenal, ternyata Nabi Muhammad itu berjuang untuk Islam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, gak ada kita. Mungkin kita juga gak jadi orang Islam. Tapi karena adanya Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran, sunnah,
Nabi Muhammad SAW, memberikan mengajari kita bagaimana cara sholat. Coba kalau nggak ada contoh dari Muhammad, gimana sholat? Ya, bingung kan? Nanti ojak sholat menghadap ke sana, Febri ke sana, Awak ke sana, Talita ke sini, di bawah gitu. Ya, jadi berkat Nabi Muhammad, caranya dengan kita mengenal dulu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sah. Ya, begitu. Paham belum? Itu, ya, itulah tadi bagian yang kedua, yang mana bagian kedua ini setelah Allah memberikan kita nikmat, menciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan, kita juga diharuskan bersyukur kepada seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dan juga kita disuruh ataupun diperintahkan untuk bersyukur dengan cara apa tadi? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengagungkan dan mencintai para malaikat sebagai para nabi dan orang-orang soleh. Kenapa kita harus mencintai mereka? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai mereka. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari pertemuan ini, yang mana kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, baiklah, untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dan bisa kita amalkan. Amin ya robbal alamin. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku. Sahabatku. Siapa aku? Aku rajin menulis. Aku rajin. Allahu Akbar.